warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Dwi Darmawan dengan NIM 10123687 dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4. Nah, di sini saya akan mewawancarai sebagai bentuk tugas sekaligus keingintahuan saya tentang gimana sih para pelaku usaha itu bisa sampai sekarang itu menjalankan usahanya. Kan pasti setiap usaha ada naik turunnya, kemudian setiap pelaku usaha mungkin mengalami kendala-kendala yang kita tidak ketahui. Nah, dari sini kita akan mengupas, saya akan lebih mewawancarai Bapak Agus selaku pemilik dari Bangkit Sel, ya Pak. Ya. Pertama-tama kan sejarah ini Pak. Kalau semisal Bapak dulu tuh apa sih kayak ibaratnya apa yang mendorong Bapak itu untuk memulai usaha ini? Itu dulunya seperti apa? Dari pertama itu arahan dari orang tua. Karena orang tua bekerja di bidang elektronik, akhirnya pertama itu jualan elektronik. Terus 2000 itu muncul yang namanya handphone gitu ya. Handphone tapi masih di daerah kota di sebelum kota. Terus 2003 dari Bapak berinisiatif coba usaha di bidang telekomunikasi, dalam arti jalur handphone dan pulsa. Ya dari 2003 itu dimulai dari 2003 sampai sekarang. Di sini mungkin pertama saya buka yang namanya counter pulsa di 2003. Dari titik awalnya seperti itu. Oh, berarti ini kalau di desa sini counter Bapak ini termasuk salah satu kayak pencetus counter sebelum ada counter lain gitu ya Pak? Di sini pertama. Berarti tahun 2003 tadi counter ini mulai berdiri gitu. Di 2003. Di 2003. Nah, terus kan pasti ada momen spesifik sebelum yang menjadi titik balik sampai Bapak sukses seperti sekarang kan? Ya. Nah, itu titik balik seperti apa Pak kalau boleh tahu? Jadi saya coba sering-sering bergaul dengan orang-orang yang sudah berhasil. Dari situ saya sering bermain, berkunjung, saya mempelajari cara mereka berbisnis. Dari yang saya tadinya tidak paham ilmu komputer, sambil saya paham mengoperasikan ilmu komputer, itu saya otodidak melihat dan mempraktekkan sendiri. Kalau punya ada kesulitan sedikit, paling tanya. Soalnya kalau untuk minta belajar keseluruhan, saya jadi enak sendiri kan. Ya kan berarti dari titik baliknya sebelum Bapak mendirikan usaha kan yang penting ada relasi sama koneksi itu ya Pak? Itu penting sebenarnya, karena untuk apa ya, kita mengacu gimana caranya yang bisa berkembang. Jadi ada bahan untuk ambil hasil, dia sistemnya seperti ini. Saya contoh, saya praktekkan, saya adopsi untuk dia di sini. Nah, ini mungkin setelah sejarah tadi dari arahan keluarga, kemudian menjalani otodidak secara mandiri dengan pengetahuan dari teman-teman dan relasi koneksi Bapak, kemudian kan pasti dalam mendirikan suatu usaha mesti ada modal. Ya. Nah, modalnya itu kalau boleh tahu dari mana Pak? Modal awal memang dari orang tua sudah ada, cuman nominal pastinya berapa saya kurang tahu. Cuman ada sedikit cerita unik ya. Itu saya yang modal tambahan usaha itu dari setelah saya nikah, istri ada duit uang 600.000, saya ada 5.000, saya gabungin, saya buat modal. Dari situ ada penghasilan, saya nggak nabung dulu waktu itu. Ada lebih buat beli barang lagi, lebih buat beli masuk sampai udah banyak barang baru kita nabung dulu. Berarti ibaratnya kalau modal itu juga dari usaha bersama ya? Iya. Setelah perkawinan? Bisa jalan bersama. Nah, kalau sudah punya modal kemudian punya pelanggan, itu kan pasti ada profit-profit Ya. yang kayak keuntungan yang masuk ke Bapak. Nah, sebelum kan pasti setiap usaha itu ada kendala. Nah, kendala dalam Bapak mendirikan suatu usaha itu dulu seperti apa? Kalau boleh tahu. Counter kan berjalan sampai 2009. Kalau untuk counter sih
kendalanya yang paling minim sih. 2009 saya kenal yang namanya sistem. Saya coba dari 2009 mendirikan yang namanya server. Nah, dari server itu kendalanya banyak, dari sistem sendiri, dari hardware sendiri, ya macam-macam lah. Contoh kecelakaan alat terbakar yang berapa kali 2 kali itu ya pukulan sebenarnya. Pukulan juga jadi bahan guru dari kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita cari letak kesalahannya, dari situ kita dapat ilmu. Oh, ternyata yang seperti itu salah menggunakan fakta. Yang namanya hal itu seperti jatuh bangunnya aja, yang namanya bisnis. Iya, pasti ada bedanya. Paling gitu kan. Nah, kan tadi kendala, kalau solusi Bapak mengatasi itu selain membenarkan alat-alat server Bapak yang rusak itu gimana? Ya, cari yang membuat itu salah. Berarti nyari kesalahan apa Ya. yang Dari salah itu jadikan kita itu pelajaran gitu mas. Nah, kemudian kalau setelah tadi kendala sama solusi, kan sekarang Bapak udah punya cabang belum Pak, kalau boleh tahu? Ada berapa? Satu. Oh, baru 1. Mau nambah lagi nggak Pak? Allah. Insya Allah semoga nambah ya. Amin. Amin. Kemudian setiap usaha itu kan pasti ada target pasar atau target pelanggan yang dituju gitu kan. Nah, kalau Bapak menargetkan ke target pasarnya itu yang seperti apa? Kalau untuk ini sih kayaknya semua kalangan mas. Semua kalangan. Iya, ya namanya sekarang namanya gadget, Iya. dari kecil sampai tua semuanya pada punya sih. Ya paling seperti itu, nggak ada target khusus. Berarti buat untuk semua khalayak umum gitu ya? Tapi memang dominan di anak-anak muda karena pemakaiannya lebih banyak dan lebih tahu dunia sana-sana sih. Nah, kalau boleh tahu pelanggan Bapak dari ada yang paling jauh enggak Pak kalau sekitar sini? Ya ada juga sih paling daerah dalam karena mungkin udah loyal sih mungkin. Enak kemana akhirnya walaupun di sana karena di sini. Kayak ibaratnya udah langganan di sini Ya. gitu. Nah, kalau boleh tahu ini kan tadi udah ibaratnya dikasih tahu, kita juga udah dapat ilmu beberapa cara mengatasi kendala yang dihadapi, kemudian modal. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak terkait kiat atau tips and trick buat seperti saya anak-anak muda yang biasanya kadang membangun bisnis itu yang dari nol agak banyak takutnya gitu loh. Kalau punya keinginan berbisnis itu kita jangan kayak orang mandi. Di dalam kamar mandi kadang mungkin nggak langsung kita siram gini. Kalau kita taruh banyak mikir aja kita masuk kamar mandi langsung mandi aja, dari mandi itu nanti kita muncul inisiatif. Oh ini. Jadi kita jangan banyak berpikir mau usaha apa ya. Kalau memang basicnya, maaf masa basicnya di bidang ini, ya udah coba dulu. Masalah gagal itu kan udah biasa. Kalau udah belum mencoba udah pesimis, nggak optimis ya repot. Gitu. Terus kita selalu mengedepankan kalau udah punya partner ya silaturahim, bisnis nomor 2. Karena dari silaturahim kita selalu kerja. Sekarang bisnis di bidang ini masanya udah ganti, bidangnya udah nggak ada. Kalau nggak ada silaturahim ya udah bubar. Tapi kalau silaturahim terjaga, memang terjaga. Terus satu lagi, bisnis jangan takut jatuh, udah gitu aja. Ya. Jadi kalau semisal kayak saya nih ibaratnya mau ngejalanin satu bisnis, nah berarti urusan gagal atau berhasilnya itu urusan belakangan, yang penting untuk pertama pemula itu berani mencoba terlebih dahulu gitu ya Pak? Iya, bisnis jangan takut jatuh. Dalam arti jatuh, gagal dan ini itu udah harus dilewati. Kalau nggak ada gagal, kita nggak belajar kenapa gagal. Ya namanya seperti itu mas. Kita optimis aja, jangan pesimis. Gitu aja. Ya, kalau jika boleh berbagi nih Pak, kan terkait kesalahan tadi Bapak seperti kendala dari alat, kemudian dari software, dari web gitu kan.
kesalahan yang Bapak pernah lakukan dan bisa jadi pelajaran buat kayak wirausahawan pemula itu seperti apa? Apakah hanya kalau misal ada kendala, yaudah tinggal aja buat yang lain gitu atau gimana? Ya, itu sebenarnya pertama itu memupuk mental, Mas. Memang harus seperti itu. Kalau kita mentalnya udah maju lagi, mundur. Karena itu udah kita bangun sekuat mungkin, tapi tiba-tiba kita kan kita harus mikir bangun lagi yang bangun lagi. Ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa semangat terus berjuang, ya udah kita selesai di situ, nggak bisa maju lagi. Nah, jadi setelah tadi wawancara kemudian berbagai tips and trik dari Pak Agus yang kemungkinan akan menambah wawasan bagi pemirsa, khususnya bagi saya terkait waktu dan perhatian tadi Bapak sampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian terakhir, kalau semisal ini yang penting bagi saya, kayak nilai apa, nilai poin atau poin utama bagi Bapak yang menjadi, yang ibaratnya kayak bikin Bapak terus maju sampai sekarang itu apa? Bekerja, bersyukur, berdoa. Terserah kepada ya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya Pak Agus, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian sekian dan terima kasih dari wawancara kami pada sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.